Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Ramadan. Saya berasal dari D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeleta. Sistem muskuloskeleta, otot, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Rangka, bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi sistem skeletal, penyokong, berdirinya tubuh tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Pelindung, membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Alat bantu gerak, adanya persendian dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak. Keseimbangan, mineral, penyimpanan dan pengeluaran mineral yaitu kalsium dan fosfor. Selanjutnya, struktur mikroskopis tulang. Sistem Harpers, saluran Harpers, saraf, pembuluh darah, dan aliran limfe. Lamela, lempeng tulang yang tersusun konsentris. Lacuna, ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan yang mengandung sel tulang. Canaliculi, memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Skeletal system, rangka manusia dewasa terdiri dari 206 nama tulang. Sebagian besar berpasangan kanan dan kiri. Baiklah, di sini kita akan melihat tulang kranium. Yang pertama, parietal bone, occipital bone, frontal bone, parietal bone, dan temporal bone. Berikut ini kita akan melihat gambar tulang wajah. Terdiri dari nasal, lacrimal, inferior nasal concha, maxilla, mandible, palatin, zygomatic, dan pomer. Ruas tulang belakang. Pertama, 7 ruas tulang leher. Kedua, 12 ruas tulang punggung. Ketiga, 5 ruas tulang pinggang. Keempat, 5 ruas tulang kelangkang. Kelima, 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, sendi, persambungan atau artikulasio, pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Antrologi, ilmu yang mempelajari persendian. 3 jenis sendi berdasarkan strukturnya. Fibrosa, hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Cartilago atau tulang rawan, ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Sinovial, ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Adapun sendi berdasarkan jenis persambungannya. Pertama, sinantrosis. Sendi terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Kedua, diartrosis. Sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga. Selanjutnya, otot. Pertama, otot membentuk 43% berat badan. 1/3-nya merupakan protein tubuh, dan 1/2-nya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Kedua, proses vital di dalam tubuh, seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus, terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi sistem otot rangka. 1. Menghasilkan gerakan rangka. 2. Mempertahankan sikap dan posisi tubuh. 3. Menyokong jaringan lunak. 4. Menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. 5. Mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi sampai panas. Adapun 3 tipe jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Kedua, otot rangka. Dan yang ketiga, otot jantung. Struktur otot rangka. Tendo. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendo, jaringan ikat fibrosa tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Selanjutnya, komposisi otot rangka. 1. Otot merah dan putih. Otot merah banyak mengandung pigmen pernapasan, yaitu mioglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ke mitokondria. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs
dan enzim transport elektron yang kuat. Otot putih, karena kurang mioglobin, kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosforilase yang kuat. Kedua, ekstraktif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatinin fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain-lain. Zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. 3. Protein. Komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis merupakan protein sarkomplasmik. Protein lain yang membentuk struktur otot ialah miosin, aktin, troponin, dan tropomiosin. Adapun otot dengan persarapan motorik somatis dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Tempat dan regio badan di mana otot itu berada, kepala, leher, dinding tubuh, punggung, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Kedua, jenis gerakan yang timbul karena kontraksi otot. Misalnya, otot flexor lengan atas dan otot ekstensor lengan atas. Baiklah, di sini kita akan melihat beberapa macam otot wajah atau fasikal muskel.